Oke, teman-teman stunner semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran untuk analisis laporan keuangan bersama Pak Eci. Nah, baik, pada pembahasan kali ini Pak Eci akan melanjutkan pembahasan terkait analisis akuntansi. Dan salah satu analisis yang penting ya setelah kita memahami terkait neraca, kemudian juga dikupas dari mulai aset ya, kemudian juga distorsi di aset, distorsi dan cara melakukan andonya berkaitan dengan si depresiasi. Kemudian kita sudah bahas juga terkait dengan distorsi di liabilitas ya, terutama untuk yang tidak hanya convertible bonds ya. Kalau convertible bonds berpengaruh terhadap liabilitas dan ekuitas ya. Nah, itu menyebabkan distorsi juga. Dan kita sudah bahas cara melakukan andonya ya. Tapi kalau distorsi yang berkaitan dengan liabilitas itu biasanya adalah si leasing gitu ya. Membedakan mana yang operating lease sama yang finance lease, dan biasanya perusahaan sebelum 2020 banyak melakukan operating lease ya, walaupun sebetulnya secara substansi dia seharusnya adalah finance lease ya. Dan kita juga udah belajar melakukan andonya. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini adalah salah satu bagian terpenting dari analisis akuntansi ya. Setelah tahu aset, setelah kita mengetahui terkait liabilitas dan equity, nah ini salah satu bagian terpenting, yaitu cash flow statement. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak, kok kita nggak menganalisis si income statement gitu ya? Nah, sebetulnya income statement part of statement analis cash flow analysis juga ya. Nanti ini mencakup tidak hanya cash flow saja, tetapi bagaimana siklus operasi ya, karena cash flow kan ada 3, operasi, operating activities ya, kemudian investing activities dan financing activities ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti di masing-masing analisis cash flow ini sudah menyinggung juga ya bagian yang tertera di income statement ya. Karena pada dasarnya income statement itu kan menghasilkan net income ya. Net income ini sebetulnya cash flow ya ditambah akrual, udah gitu doang ya, akrual. Nah, jadi kita kalau di cash flow berarti tentunya melingkupi 2 ya, melingkupi cash flow juga, dan nanti kan dikurang dengan accruals-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ini sudah including nih net income dikurang dan accrual sama dengan cash flow ya. Jadi net income kita singgung ya, unsur-unsur yang ada di dalam net income seperti sales dan kawan-kawan ya. Kemudian yang accruals-nya juga nanti kita akan singgung. Tapi di mana pada saat nanti pembahasan ke masing-masing siklus aktivitas dari perolehan kas ya. Jadi ada 3 ya masing-masing siklusnya. Pertama adalah siklus operasi, siklus investasi, dan siklus finance atau pembiayaan. Nah, nanti di sini tentunya sudah akan ikut juga bagaimana prinsip pengakuan sales, kemudian prinsip pengakuan expense gitu ya. Jadi udah all in one ya. Jadi kalau ketika membahas cash flow, di dalamnya sudah termasuk juga pembahasan terkait income statement ya. Nah, pada letaknya di mana? Di masing-masing siklus nanti, di siklus operasi, investasi, sama siklus pembiayaan ya. Nah, oke. Nah, sekarang Pak Eci akan menerangkan dulu secara umum terkait dengan analisis statement of cash flow ya. Jadi pada dasarnya ini berkaitan nanti dengan nah ini dia ya. Ini berkaitan dengan pada saat kita melakukan forecasting ya. Nah, ini adalah Excel ya, template yang digunakan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Ya, dan template ini pada dasarnya nanti kita pakai untuk ujian juga di PKN STAN ya. Tetapi kalau untuk valuasi nampaknya kalau saya secara pribadi saya tidak menggunakan template ini ya. Saya lebih cocok menggunakan template-nya Tiltman. Ya, ini sudah dibahas di manajemen keuangan ya. Tiltman ini menggunakan, kalau Tiltman itu betul-betul seperti yang ada di CFA atau Chartered Financial Analyst ya. Nah, di sini Pak Eci kan sudah jadi pembimbing tim CFA PKN dan tentunya kita menggunakan template-nya Tiltman ya, forecasting Tiltman untuk memforecasting laporan keuangan emiten ya, yang kita analisis, kemudian kita lakukan valuasi berbasis forecasting tersebut ya. Tapi teknik valuasinya tetap sama ya. Nah, oke. Kalau kita di PKN menggunakan template-nya Penman ya, Penman. Nah, template Penman seperti apa? Seperti ini. Ada 11 langkah dalam melakukan forecasting
gitu ya. 1 sampai 11 ya. Nah, pada dasarnya inti dari 11 langkah dan ini nanti akan PH jelaskan di video selanjutnya ya. Nah, beberapa video setelah video ini, jadi paling penting dari 11 langkah ini ada di langkah 6, 7, dan 8. Nah, ini adalah output yang akan digunakan dalam valuasi, gitu ya. Untuk menghasilkan free cash flow, ya, untuk menghasilkan berapa dividen yang dibayarkan, gitu ya. Dan untuk menghasilkan eh, berapa duit yang dikeluarkan untuk membayar si utangnya atau kepada si bank atau kepada pemegang obligasi, gitu ya. Nah, jadi ini 3 hal ini ya. Jadi ini berkaitan dengan berapa kas yang tersedia di sisi perusahaan untuk melunasi hutang dan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dan untuk melunasi hutang. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini pada dasarnya template ini menghasilkan 3 output utama ya. Sehingga dari sini nanti diturunkan valuasinya, metode valuasi discounted cash flow model. Kemudian kalau yang berbasis dividen berarti discounted dividend model ya. Kemudian yang berbasis debt payment apa, Pak? Kalau yang berbasis debt payment ini sebetulnya hanya untuk melakukan valuasi dari si dari si debt-nya gitu ya. Jadi tidak, kalau memakai valuasi debt kan sudah terkenal ya. Valuasi dengan menggunakan anuitas ya, plus juga present value dari si single sum dari si prinsipalnya. Dan ini sudah dibahas di manajemen keuangan dan sering disinggung di akuntansi keuangan menengah. Nah, yang digunakan untuk melakukan analisis saham, jadi valuasi ekuitas, itu dari template ini, dari template Penman adalah 2 hal ini, gitu ya. Nah, discounted cash flow, dividen discount model ya. Sama abnormal earning. Nah, ada lagi nih sebetulnya ya. Di sini pakai NOPAT juga. Nah, oh ya, satu lagi berarti nih ya. Nah, lupa Pak Eci ya. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita menggunakan NOPAT ya. Ini berbasis earnings. Jadi kita menggunakan discounted ya, abnormal earnings atau abnormal operating income ya. Nah, dari situ. Nah, sehingga apa? Sehingga ini semua yang pada dasarnya digunakan untuk valuasi gitu ya. Jadi dari template ini ada 4 ya. Pertama NOPAT, net operating profit after tax, kemudian juga free cash flow for firm ya. Kemudian juga berapa dividennya, kemudian berapa utang yang dibayarkan ya, berapa principal payment ya. Nanti dari sini bisa dihitung juga interestnya. Nah, kalau yang 8 ini digunakan untuk valuasi dari si bonds gitu ya. Kemudian yang 4, 6, 7 ini digunakan untuk valuasi saham ya, atau valuasi ekuitas gitu ya, equity. Kalau ini kan valuasi debt, valuasi liabilitas gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi liabilitasnya berkaitan dengan obligasi tentunya ya. Ya, seperti itu. Biasanya dipakai untuk valuasi obligasi. Atau tidak hanya obligasi, private debt juga bisa seperti loan. Nah, itu yang dipakai. Nah, jadi kaitannya kenapa kita perlu membahas cash flow? Karena nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan langkah ke-6 ini, kita akan menghitung berapa cash flow-nya sehingga ya, kita harus memastikan bahwa angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan sudah benar, gitu ya. That's why analisis akuntansi berlapis-lapis dari mulai aset, liabilitas, ekuitas ke cash flow. Nah, cash flow juga nanti dibongkar. Kasnya berapa, kemudian siklus operasinya berkaitan dengan sales gitu ya. Kemudian nanti siklus investasi berkaitan dengan non current asset, dan siklus investasi berkaitan dengan debt dan saham gitu ya. Oke, nah jadi itu urgensinya. Kenapa kita perlu melakukan analisis cash flow? Karena nanti ini adalah langkah akhir untuk memastikan bahwa nanti angka-angka yang ada di laporan keuangan sudah benar, sehingga ketika masuk ke forecasting angkanya udah benar. Nah, sehingga ketika divaluasi kita bisa rely on our valuations gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengandalkan valuasi yang kita hasilkan. Nah, itu pentingnya ya. Oke, nah jadi itu kenapa kita melakukan analisis cash flow ya. Nah, kemudian di sini selain itu ya, cash flow itu juga ya. Kenapa penting? Karena digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan ya untuk menggenerate future cash flow ya. Jadi untuk mengetahui seberapa baik sih potensi perusahaan memaksimalkan sumber daya sehingga
bisnis kedepannya akan tumbuh, growth gitu ya. Nah, kemudian kita bisa prediksi juga ya, future cash flow ini berarti kan nanti berapa sisa net cash flow yang tersisa gitu ya, net CF-nya. Nah, dari sini berarti cash is the king. Sehingga kalau banyak cash-nya tentunya akan semakin fleksibel perusahaan untuk melakukan ekspansi karena punya duit banyak gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa tahu berapa dividen yang dibayarkan pada tahun tersebut ya. Ini dilihat dari cash flow from financing activities ya. Nah, kemudian berapa yang dibayarkan untuk pembayaran obligasi atau liabilitas gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu juga di cash flow for financing activities ya. Sehingga likuiditasnya, solvensinya, financial flexibility kita bisa menghitung ya. Liquidity ratio berarti kita membandingkan nanti current asset dibandingkan current liabilities ya. Nah, di sini kita tahu gitu ya. Oh, cash flow yang dibayar untuk current asset apa aja? Berarti cash flow dari operating activities ya. Cash flow untuk current liabilities juga apa aja? Oh, berarti ini cash flow terkait dengan operating activities. Nah, jadi bisa saling mengkonfirmasi gitu ya. Apapun yang ada di dalam neraca dikonfirmasi dengan berapa jumlah cash flow yang dikeluarkan saat itu ya, dalam rangka mengimprove neraca untuk yang likuiditasnya. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita overview saja karena ini sudah dibahas di materi AKM ya. Bahkan mungkin di prinsipal atau di pengantar akuntansi ini sudah dibahas ya, dan kalau di beberapa tahun sebelumnya ini sempat juga masuk ke kurikulumnya AKM 2 kalau tidak salah ya. Nah, oke, jadi pada dasarnya cash flow itu terbagi menjadi 3, cash flow dari operating activities, dari operasional perusahaan, cash flow dari investasi gitu ya, investing activities, sama cash flow dari financing activities ya. Nah, di sini selang pandangnya dulu aja ya. Jadi pada dasarnya cash flow from operating activities itu buat apa sih? Nah, ini untuk mengetahui ya, jadi kas yang dibayarkan ya untuk operasional perusahaan ya yang berkaitan dengan sales revenue dan COGS terutama ya, COGS, kemudian juga ini sales and administrative expense ya. Jadi COGS, kemudian juga sales, general, SGA ya, and administrative expense ya. Nah, plus juga nanti kita tahu berapa sales revenue-nya. Jadi ini adalah yang paling penting dari cash flow gitu ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan future cash flow ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, seberapa mampu perusahaan menggenerate future cash flow ya. Nah, jadi kita bisa tahu cash flow from operating-nya berjalan atau tidak. Nah, kalau ternyata rugi ya berarti kan hati-hati, berarti dia kurang bagus dalam menjalankan bisnisnya. Gitu ya. Future cash flow-nya kemungkinan akan terganggu gitu ya. Nah, itulah gunanya ketika kita meng-scrutinize atau melakukan analisis mendalam terhadap cash flow statement. Nah, di sini kita harus paham bahwa cash flow from operating itu pada dasarnya apa yang menyebabkan dia bertambah dan apa yang menyebabkan dia berkurang gitu ya. Yang bertambah berarti inflow, yang berkurang berarti outflow gitu ya. Nah, di sini dari penjualan sales ya, kemudian juga return on loans ya. Jadi di sini berkaitan dengan si dividen ya. Jadi returns on securities. Jadi ketika kita suatu perusahaan berinvestasi ya, investment in equity ya, jadi membeli saham atau investment in a bond gitu ya. Nah, maka dia akan mendapatkan return ya. Kalau equity berarti yield ya. Kalau equity berarti dividen. Nah, kemudian kalau si bonds berarti yield ya. Yield ini berkaitan dengan interest expense ya. Nah, kalau bagi IFRS ini diperlakukannya sebagai cash flow from operating gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau cash outflow-nya ya berarti kas yang dikeluarkan untuk membeli inventory, ya kemudian bayar gaji, bayar pajak, gitu ya. Kemudian juga untuk bayar ya bunga yang berkaitan dengan si halo tes. Oke. Jadi kalau kita berbicara terkait cash flow from operating activities ya, maka pada dasarnya di sini berkaitan dengan revenue and expense yang memang eh, ya berhubungan dengan si pelaksanaan bisnis perusahaan gitu ya. Jadi si perusahaan bisnisnya apa nih? Nah, let's say bisnisnya kayak Bukalapak marketplace gitu kan ya.
Nah, maka di sini adalah cash yang dikeluarkan ya untuk ya ada cash yang inflow atau outflow gitu. Jadi apa yang menyebabkan dia bertambah dan yang berkurang gitu ya. Kalau di operasional perusahaan, kalau jualannya marketplace seperti Bukalapak, maka apa yang menyebabkan cash out inflow ya, menambah kas perusahaan dari segi operasional gitu ya. Nah, maka yang pertama adalah yang akan menambah cash perusahaan dari perspektif operasional itu adalah yang berkaitan dengan bisnisnya. Berarti bisnisnya adalah marketplace. Berarti dan marketplace dia mendapatkan yang namanya apa namanya take rate gitu ya, take rate. Nah, take rate ini adalah seperti fee penjualan ya, fee penjualan yang dikenakan untuk setiap transaksi yang di proceed oleh si pelanggan gitu ya. Jadi misal take rate-nya adalah 2%. Berarti nanti ada berapa ribu transaksi. Misalkan ada 1 juta transaksi gitu ya, berarti nanti tinggal 1 juta transaksi dikali ya, rata-rata nilai transaksinya berapa? Let's say 10.000 gitu ya. Nah, baru dikali 2%. Nah, itu adalah fee yang akan diterima oleh Bukalapak. Nah, fee-nya ini berarti dapat duit kan? Nah, kemudian duitnya itu masuk ke kantong yang mana? Nah, maksudnya ke kantong yang akan menambah operasional perusahaannya itu ke sales ya. Karena kenapa? Karena dia berkaitan dengan bisnisnya. Bisnis utamanya adalah marketplace ya. Jadi penghasilan utamanya diperoleh dari take rate gitu ya. Nah, dan sales revenue itulah ya yang dari marketplace maka berasal dari seberapa besar Bukalapak mengenakan take rate atas setiap transaksinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah di sini ini ada semacam dispute. Jadi kalau untuk kas yang diterima ya dari si bank gitu ya atau kas yang diterima dari si pemegang saham gitu ya. Jadi ketika si Bukalapak contohnya ya, si Bukalapak dia butuh apa namanya? Butuh duit gitu kan untuk mengembangkan marketplace-nya. Artinya marketplace akan berkembang ketika ada customer acquisition cost atau CAC. Artinya kalau kalian tahu Shopee ada promo gitu ya. Nah, promo dan sebagainya itulah itu maksudnya ke CAC gitu ya. Itu maksudnya ke customer acquisition cost ya. Nah, sehingga apa? Kalau dia minjem duit ke bank, otomatis nggak akan dia harus mengembalikan uang gitu ya. Dah belum tentu si bisnis Bukalapak itu bisa untung ya, sehingga bisa terjadi kredit macet. Nah, makanya Bukalapak itu mencari investor, bukan bukan mencari lender, bukan mencari siapa yang mau minjemin duit, tapi siapa yang mau naruh duit di dia, kemudian nanti sama Bukalapak dipakai duitnya untuk mengembangkan marketplace-nya. Nah, dan akan rugi sampai kapan ruginya? Sampai terjadi monopoli di Indonesia ya atau duopoli ya. Nah, di sini Bukalapak peringkat ketiga ya dibandingkan Shopee dan Tokped ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi peringkat satu ya. Nah, seperti itu maka di sini ketika si investor menaruh uang di Bukalapak, nah kalau kata IFRS, jadi ada dispute nih ya, bisa dimasukkan karena itu berkaitan dengan marketplace, maka dan itu khusus misalkan kayak Microsoft berinvestasi untuk marketplace Bukalapak, maka itu bisa diperlakukan sebagai cash inflow untuk operational activities, untuk operating activities, gitu ya. Nah, seperti sama juga halnya dengan pinjaman gitu. Pinjaman ini khusus untuk mengembangkan marketplace-nya. Maka itu nanti akan dicatat sebagai cash inflow dari loan gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang mengurangi kas untuk operasional ya? Yang mengurangi ya tentunya beli inventory, kemudian juga bayar gaji pegawai, bayar pajak ya, PPN, PPh gitu yang berkaitan dengan bisnisnya, membayar bunga. Nah, ini bunga apabila kita dapat pinjaman dari bank gitu atau lembaga keuangan dan untuk digunakan untuk operasionalnya saja, untuk pengembangan ya inventory management dan sebagainya. Nah, maka itu bukan diperlakukan sebagai financing activities, tapi bisa diperlakukan sebagai operating activities karena berkaitan erat dengan bisnis perusahaan, dengan bisnis prosesnya gitu ya, dengan jualan utamanya gitu. Nah, seperti dan other expense. Tapi itu semua adalah subjective judgment dari si manajer ya. Oke, bisa masuk ke operating, kadang juga bisa masuk ke financing gitu ya. Nah, di sini formatnya disajikan dalam bentuk indirect method sama direct method ya. Nah, kalau di indirect method berarti net income ya, kemudian disesuaikan dengan non cash income ya. Nah, kemudian kalau direct method itu langsung apa namanya? Jadi langsung ke masing-masing akun. Jadi sales
langsung disesuaikan, dikeluarin accruals-nya gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya cash flow statement itu konversi dari net income dikurang accruals gitu ya. Dikurang accruals ya sehingga menghasilkan cash flow. Nah, jadi ini cash flow yang from operating berarti pada dasarnya ini profit margin ya. Profit margin yang udah dibersihkan dari unsur-unsur accrual. Nah, gitu. Ya, jadi berapa nih cash-nya? Dalam bentuk cash-nya tuh berapa gitu ya. Nah, karena kan kalau accrual itu tidak non cash transactions, transaksi non cash ya seperti itu. Nah, kalau direct method berarti setiap akun dari yang menyusun net income itu dikeluarin, dibersihin dari si non cash transactions ya. Seperti sales, kemudian COGS, nah itu dibersihin dulu dari accruals-nya atau non cash transactions ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita katakan cash flow from operating berarti ini adalah gross profit atau profit margin ya yang setelah dikurangi accruals ya atau bisa dikatakan dengan gross profit yang dicatat dengan basis kas gitu ya. Oke, nah sekarang sehingga isu utamanya adalah berapa duit yang dihasilkan dari operasional perusahaan ya dan kemudian berapa pengeluaran yang dihasilkan dari operasional perusahaan. Nah, itu isu utamanya ya. Oke, nah kemudian seperti halnya Bukalapak tadi ya CAC Customer Acquisition Cost itu kan berkaitan dengan promo ya promo. Nah ini perlakuannya gimana ya? Apakah dia masuk ke COGS atau dia masuk ke General and Administrative Expense gitu ya? Nah jawabannya adalah kalau di prospektusnya Bukalapak CAC ini tidak masuk ke COGS tapi masuk ke General and Administrative Expense ya. Nah, itu jadi memang tiap perusahaan bisa berbeda-beda dalam hal ini ya, tergantung pada penafsiran dari si manajer keuangannya. Nah, kalau cash flow from investing activities, maka ini berkaitan dengan ya perolehan dan pelepasan dari non current asset gitu ya atau non cash asset baik itu yang bersifat current maupun non current gitu ya. Nah, dan dan apa namanya aset itu kenapa dicatat sebagai aktiva? Karena diharapkan mampu menggenerate income gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini apa yang menambah cash flow from investing? Maka yang menambah adalah jadi penjualan dari si PPE gitu ya. Kemudian juga cash outflows-nya berarti pembelian PPE. Nah, itu secara umum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah, why is cash lower when income increase? Nah, ini adalah isu utama yang berkaitan dengan cash flow from investing activities ya. Nah, jadi ketika net income-nya naik gitu ya. Nah, kenapa cash flow-nya malah misalkan ini net income-nya 100 miliar ya. Cash flow-nya cuma 20 miliar gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, di sini ada jawabannya karena mungkin ya dia banyak melakukan pembelian secara tunai terkait dengan aset tetapnya ya untuk memperkuat infrastruktur dari si perusahaan tersebut ya sehingga mampu menaikkan penjualan dan penjualannya kemudian dilalahnya adalah kredit. Nah, seperti itu. Bisa terjadi demikian ya karena memang si investing activities-nya juga sangat kencang ya sehingga meskipun net income-nya naik tapi cash-nya kecil. Nah, kemudian ketika dia mendapatkan apa namanya pembiayaan gitu ya. Nah, kira-kira pembiayaannya itu misalkan dapat minjem penerbitan obligasi gitu, dapat 10 miliar. Nah, 10 miliar ini dipakai buat apa gitu. Nah, kalau di aturan bursa efek maka harus bikin prospektus ya. Kalau kita mau menerbitkan obligasi. Nah, prospektus ini nanti digunakan harus ada alokasi buat apa duit ini dipakai gitu ya. Nah, dan dari sini ketika di prospektus misalkan untuk membeli infrastruktur gitu ya. Nah, kita nanti bisa cek di laporan di cash flow statement di tahun tersebut. Bener nggak nih gitu ya? Cash flow dari financing activities dapat 10M gitu ya, dipakai buat apa gitu ya? Dipakai buat beli aset ataukah dipakai buat investasi di operasional perusahaan ya. Nah, berbeda kalau misalkan investasi untuk untuk inventory management maka maksudnya ke operasional. Tapi kalau pembelian aset tetap ya, gedung, gudang dan sebagainya, maka itu maksudnya ke investing activities ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah cash flow from financing activities. Ini berkaitan dengan ya perolehan sama pelunasan utang ya untuk mensupport bisnis activity atau aktivitas bisnis perusahaan. Ya, jadi bagaimana perusahaan ingin melakukan ekspansi gitu ya. Ya, demand lagi naik gitu ya. Demand Bukalapak ini kan karena
demand terhadap marketplace lagi naik. Kenapa? Karena orang masih masa pandemi, banyak bertransaksi via internet gitu ya, nyari barang via online gitu ya. Ya, otomatis promo-promo yang ditawarkan itu harus makin gila untuk menangkap demand ini gitu ya, untuk memanfaatkan hype ini gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya dia butuh promo. Nah, akhirnya apa? Melakukan initial public offerings ya. Nah, itu maksudnya ke financing activities. Nah, itu kalau case-nya Bukalapak ya. Nah, buat apa itu dipakai ya? Tentunya untuk mengembangkan potensi marketplace yang dia punya atau bisnis lainnya. Kalau Bukalapak ada juga buka warung ya. Nah, itu bisnis terhadap untuk mensupport jaringan UMKM di Indonesia. Nah, jadi Bukalapak tidak hanya e-marketplace ya, tetapi juga ada dia buka warung itu untuk layanan terhadap UMKM gitu ya. Jadi dia sebagai jembatan antara UMKM ya dengan si penyedia ya provider besar seperti Indofood dan sebagainya gitu. Nah, si Bukalapak sebagai intermediary di tengahnya ya. Nah, sama seperti marketplace juga, cuman ini khusus untuk menghubungkan ke warung-warung yang ada di Indonesia. Jadi kayak warung pintar dan sebagainya. Nah, ini saingannya adalah e-warung Bukalapak atau buka warung. Nah, di sini selain dari penerbitan saham, juga bisa dari kita menerbitkan obligasi atau minjem ke bank. Nah, itu kalau financing. Nah, itu yang menambah financing berarti adalah pertama dari minjem ya, minjem atau penerbitan debt gitu ya. Atau dia ketika menerbitkan saham gitu ya, seperti itu. Nah, atau dia mendapatkan hasil return dari investasi di ekuitas perusahaan lain gitu ya. Misalkan suatu perusahaan membeli perusahaan lain gitu ya, saham perusahaan lain dan dia mendapatkan dividen dan atau mendapatkan return dari capital gain, maka dicatatnya sebagai cash inflow untuk financing activities ya. Nah, atau juga dia bisa mencatat sebagai yang menyebabkan cash outflows-nya adalah tentunya ada dua aspek ya kalau financing, aspek dari debt sama aspek ekuitas gitu ya. Berarti kalau dari aspek debt berarti bertambah ketika dia minjem duit gitu ya. Berkurang ketika dia melunasi utangnya gitu ya. Nah, kalau ekuitas dia outflow ketika ada right issue atau IPO gitu ya, initial public offering. Nah, berkurang ketika apa? Ketika ya bayar dividen tentunya ya, bayar dividen. Nah, seperti itu. Nah, kalau debt berarti kalau dia bayar interest ya dan bayar prinsipalnya ya. Bertambah ketika apa? Ketika dia minjem ke menerbitkan loan atau notes payable atau loan ke bank atau obligasi ke publik gitu ya. Nah, jadi dari dua sisi ini sebetulnya dilihatnya ya. Nah, kemudian dari sini berarti kita tahu oh berapa banyak dividen besarnya dividen yang dibayarkan. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih dividen yang dibayar di tahun tersebut, lihat ke cash flow from financing activity. Ada atau enggak gitu ya. Dan juga berapa debt payments yang dibayar principal sama interest yang berkaitan dengan debt tersebut yang dibayar di tahun tersebut itu juga bisa dilihat dari cash from financing activities ya dan seterusnya. Dan juga di sini kita bisa mencari tahu informasi terkait dengan asal muasal si perusahaan investing activities-nya ini sangat tinggi gitu ya. Nah, ini tahu dapat dari mana duitnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat juga oh, jangan-jangan cash flow from financing activities-nya juga besar gitu ya sehingga ini dipakai untuk membiayai pembelian aset tetap perusahaan sehingga investing activities-nya menjadi besar. Nah, ini yang terjadi cash Bukalapak juga di tahun 2021 cash flow from financing activities-nya itu tinggi. Ini berdasarkan analisis dari beberapa analis seperti Bank Mandiri dan sebagainya gitu ya. Kalau kita melihat forecasting dari cash from financing activities-nya ini dapat 23 triliun. Nah, hanya saja nanti 23 triliun kita bisa lihat nih di laporan keuangan asli Bukalapak yang belum terbit gitu ya. Nah, dipakai untuk apa aja gitu. Berarti cash from financing-nya naik 23 triliun. Nah, tentunya kita bisa lihat gitu ya nanti dipakai untuk di tahun 2022 berarti ya, laporan keuangan tahun 2022 atau mungkin di 2021 juga mungkin terlihat gitu ya bahwa 23 triliun ini kan sudah ada alokasinya berdasarkan prospektus bahwa ini dialokasikan untuk apa aja. Nah, sudah terlaksana atau belum? Nah, bisa kelihatan dari cash flow statement-nya. Kalau dia misalkan alokasinya untuk beli infrastruktur, maka ini investing activities harus ada nih ya, kelihatan di investing activities-nya berapa infrastruktur yang dibeli atau plan aset yang dibeli gitu ya.
Kemudian kalau dia investasi untuk inventory management ya, maka juga bisa kelihatan untuk operational activities-nya juga ada berapa banyak yang dikeluarkan pada tahun tersebut ya. Nah, sehingga bisa match semuanya. Jadi informasi terkait kemana larinya uang nasabah, uang investor, nah bisa kelihatan dari cash flow statement. Nah itulah selayang pandang terkait cash flow statement ya. Yang pastinya kita harus memahami ada 3 aktivitas dan apa yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya dari masing-masing aktivitas tersebut, itu yang harus kita pahami dalam analisis statement of cash flow ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.